Hai, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan penyertaan-Nya lah kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 2 bersama saya Cornelia Junia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tanpa terasa kita sudah berada di bab terakhir yaitu bab 6. Di bab 6 ini materi kita tentang cerita inspiratif dan ini pertemuan pertama kita di bab 6 yaitu mengidentifikasi informasi cerita inspiratif. Tujuan pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi informasi cerita inspiratif. Sebelum Ibu masuk atau menjelaskan pengertian dari cerita inspiratif, Ibu akan menjelaskan dulu pengertian dari paragraf narasi. Kenapa paragraf narasi? Karena cerita inspiratif ini termasuk jenis atau menggunakan jenis paragraf narasi. Apa itu paragraf narasi? Paragraf narasi atau naratif adalah paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa suatu tokoh dengan sejelas-jelasnya kepada para pembaca dalam kurun waktu atau urutan waktu tertentu. Jadi singkatnya, paragraf narasi adalah paragraf yang mengisahkan suatu peristiwa atau kejadian berdasarkan urutan waktu kejadian. Cerita atau jenis cerita yang menggunakan paragraf narasi, contohnya selain cerita inspiratif ya, ada cerpen, fabel, novel, legenda, dan lain sebagainya. Itu menggunakan jenis paragraf narasi. Tujuan paragraf narasi yaitu untuk menghibur dengan cara memberikan pengalaman estetis atau fantasi kepada para pembacanya. Jadi tujuan utama ketika kita membaca suatu cerita adalah untuk hiburan. Selebihnya ya kita mendapatkan sesuatu yang pemahaman yang baru. Misalnya jika kita baca cerita legenda, kita akan mendapatkan suatu pengetahuan yang baru. Oke. Tetapi tujuan utamanya sebagai hiburan ketika kita membaca. Inspirasi ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu ilham. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dari inspirasi adalah ilham. Inspirasi adalah percikan ide kreatif atau ilham akibat proses belajar dan peduli kepada sekeliling kita. Jadi inspirasi jadi ketika melihat sesuatu atau kita menonton atau membaca sesuatu kita terinspirasi, dapatkan suatu ide saya juga ingin berbuat seperti itu, berbuat hal-hal baik seperti itu. Berarti kita terinspirasi, terilhami. Nah, untuk pengertian teks cerita inspiratif adalah teks yang berisi cerita fiksi maupun pengalaman yang benar-benar terjadi. Fiksi itu hasil dari imajinasi ya, sesuatu yang tidak terjadi, tidak betul-betul terjadi. Itu pengertian dari fiksi. Maupun pengalaman yang benar-benar terjadi dan mampu menggugah perasaan dan semangat seseorang setelah membaca teks tersebut. Nah, cerita inspiratif ini kita terinspirasi, maksud terinspirasi ini bukan terinspirasi melakukan sesuatu yang negatif, tetapi terinspirasi untuk melakukan sesuatu kebaikan, sesuatu yang bersifatnya positif. Misalnya ini, setelah kalian membaca suatu cerita tentang kebaikan seseorang, kalian juga ingin melakukan hal yang sama, berbagi sedikit. Berbagi itu tidak harus dari kelebihan kita, tetapi menurut kita, oh saya sudah ada ini, cukup ini ya, yang selebihnya saya ingin berbagi dengan orang lain. Jadi bukan karena kita orang kaya kita harus berbagi, tidak. Dengan kehidupan sederhana kita bisa berbagi kepada orang lain. Misalnya di dalam kelas, contoh yang sederhana ketika pelajaran tatap muka di dalam kelas, kalian sering berbagi alat tulis, berbagi
penghapus, tip X atau lembaran seperti itu sesuatu yang sederhana tetapi membuat orang lain merasa senang. Ketika kalian berbagi sesuatu yang positif kepada orang lain, perasaan yang kalian dapatkan adalah perasaan senang, damai ketika kalian melakukannya dengan ikhlas. Tujuan dari teks inspiratif adalah memberikan inspirasi atau motivasi kebaikan kepada pembaca. Jadi setelah membaca cerita inspiratif, diharapkan pembaca juga termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Ini kebanyakan cerita inspiratif ini kebaikan kepada sesama manusia, sesama makhluk hidup atau kepada lingkungan sekitar. Ciri-ciri teks cerita inspiratif yang pertama memiliki tema spesifik. Tema spesifik itu yang dapat dikembangkan menjadi cerita yang menarik sehingga menarik minat orang lain untuk membaca dan syukur-syukur untuk menarik orang untuk melakukan hal yang sama seperti di cerita. Walaupun tidak sama persis ya kebaikannya. Yang kedua, memiliki alur cerita tertentu sehingga pembaca lebih mudah memahami jalan ceritanya. Ceritanya sederhana tapi bisa menggugah perasaan pembaca untuk melakukan suatu kebaikan. Dan yang ketiga, cerita inspiratif ini memiliki pesan di akhir cerita. Pesan moralnya yang bisa diambil di akhir cerita atau dibaca di akhir cerita ini pasti dibuat. Yang keempat, termasuk dalam cerita inspiratif tadi sudah Ibu jelaskan, cerita naratif mengisahkan suatu peristiwa atau kejadian. Dan yang kelima, menjadi panutan bagi pembaca, menjadi panutan sesuatu yang bisa ditiru oleh pembaca, ya. Sama seperti cerpen kemarin, di cerpen sudah Ibu jelaskan unsur-unsur intrinsik dari tokoh sampai di amanat sudah Ibu jelaskan secara detail. Jadi yang ini hanya luarnya saja Ibu sampaikan. Unsur pembangun atau unsur intrinsik dari cerita inspiratif ini ada 6. Yang pertama tokoh dan penokohan, yang kedua latar cerita atau setting, yang ketiga alur atau jalan cerita, yang keempat sudut pandang atau point of view, yang kelima tema, dan yang keenam amanat. Jadi sama saja ya, sama seperti cerpen kemarin penjelasannya untuk unsur intrinsik sama saja. Nah, di sini ada cerita catatan penyelesaian bagi yang memiliki LKS. Silakan dibuka di halaman 32. Jika yang tidak ada, Ibu akan bantu untuk membacakan catatan penyelesaian. Untuk biaya pendidikan, seorang anak miskin menjual barang dari pintu ke pintu. Suatu hari, anak laki-laki ini benar-benar lapar, tapi tidak punya uang untuk membeli makanan. Ia memutuskan untuk meminta sesuatu untuk dimakan ketika ia mengetuk pintu di rumah berikutnya. Seorang wanita muda yang cantik membuka pintu tersebut, dan anak itu kehilangan keberaniannya. Akhirnya ia hanya meminta untuk diberi segelas air. Ia terlalu malu untuk meminta makanan. Wanita muda tersebut membawakannya segelas susu yang segera diminum dengan rakus oleh anak itu. Anak itu bertanya berapa banyak dia berhutang. Tetapi wanita tersebut hanya tersenyum dan berkata bahwa ibunya telah mengajarinya untuk bersikap baik kepada orang lain. Dan ia tidak pernah mengharapkan imbalan apapun. Anak itu meninggalkan rumah wanita tersebut dengan perut penuh dan hati penuh kekuatan baru untuk terus melanjutkan pendidikan dan terus bekerja keras. Namun, setiap kali ia merasa ingin berhenti, ia teringat pada wanita itu. Seseorang yang telah menanamkan keyakinan baru
dan ketabahan di dalam dirinya. Bertahun-tahun kemudian di sebuah kota besar, seorang ahli bedah ternama Dr. Howard Kelly dipanggil untuk berkonsultasi dengan seorang wanita parubaya yang menderita penyakit langka. Ketika wanita tersebut mengatakan kepadanya nama kota kecil di mana dia tinggal, Dr. Kelly merasa memori samar muncul dalam pikirannya. Kemudian secara tiba-tiba dokter itu tersadar dia adalah wanita yang telah memberinya segelas susu bertahun-tahun yang lalu. Kemudian dokter melanjutkan konsultasi dengan menyediakan wanita itu perawatan yang terbaik dan memastikan ia mendapatkan perhatian khusus. Bahkan, ia mengerahkan seluruh kemampuannya sebagai seorang dokter untuk menyelamatkan hidup wanita tersebut. Setelah lama dirawat di rumah sakit dengan melalui berbagai perawatan, wanita itu akhirnya siap untuk kembali ke rumah. Wanita itu sangat khawatir karena akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan pembayaran biaya perawatannya selama di rumah sakit itu. Penyakit serius yang dideritanya dan lamanya ia tinggal di rumah sakit telah menghasilkan tagihan yang cukup besar. Namun ketika ia menerima surat tagihan, ia menemukan bahwa Dr. Kelly telah membayar seluruh tagihan dan menulis catatan kecil untuknya. Dr. Kelly menulis catatan seperti ini, sudah dibayar lunas dengan segelas susu. Jadi pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini ditulis oleh penulis. Pesan moralnya, teruslah berbuat kebaikan di dalam hidup Anda. Bantulah orang lain walaupun Anda hanya dapat memberikan bantuan kecil, karena bantuan kecil yang Anda berikan sangat berarti bagi orang lain. Percayalah, ketika suatu saat Anda mengalami kesulitan, akan datang bantuan dari orang lain. Itulah balasan dari bantuan kecil yang Anda berikan di masa lalu. Ini suatu cerita yang sangat menginspirasi kita. Bagaimana perasaan kalian setelah membaca cerita ini? Jika kalian sudah selesai membaca cerita ini atau mendengarkan ibu membacakannya, setelah itu silakan kalian jawab 5 pertanyaan berikut ini. Ini ada instruksi ibu. Setelah membaca cerita inspiratif, catatan penyelesaian, silakan menjawab soal-soal berikut. Yang pertama, kesan apa yang kamu dapatkan setelah membaca cerita tersebut? Kesan itu merupakan sesuatu yang terasa atau terpikirkan setelah membaca atau mendengarkan cerita tadi. Jadi apa yang kalian rasakan setelah membaca cerita catatan penyelesaian. Yang kedua, rasa empati. Ini rasa empati merasakan apa yang dirasakan orang lain. Saya empati apa yang ada di cerita ini, atau rasa empati apa yang kalian rasakan setelah membaca cerita catatan penyelesaian. Yang ketiga, pelajaran apa yang kamu dapatkan dari cerita tersebut? Silakan diuraikan dalam berapa kalimat atau satu paragraf juga boleh. Yang keempat, apa yang akan kamu jadikan pedoman hidup berdasarkan pelajaran yang kamu ambil dari cerita tersebut, ya. Pedoman hidup, dasar atau pegangan kalian yang bisa kalian ambil atau jadikan pegangan hidup atau dasar hidup kalian setelah membaca cerita catatan penyelesaian. Dan yang terakhir, kelima, bagaimana pendapatmu terhadap pesan moral dari cerita tersebut? Dan yang kelima, bagaimana pendapatmu terhadap pesan moral dari cerita tersebut? Jadi kalian berikan pendapat kalian terhadap pesan moral dari cerita tadi, ada di bagian bawah yang ibu baca terakhir, atau pada bagian bawah di
buku LKS kalian. Yang terakhir, silakan kirim ke Google Classroom. Baik, sampai di sini materi dari Ibu. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.